Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dias Nilamongila dengan ID MSIB 109171620. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan pre-sharing terkait dengan classification using decision tree. Langsung saja kita mulai. Decision tree adalah model prediktif yang digunakan untuk membuat keputusan atau klasifikasi berdasarkan pembagian dataset menjadi subset yang lebih kecil sesuai dengan nilai atribut. Dalam konteks klasifikasi, decision tree memetakan keputusan ke kelas yang sudah ditentukan, misalnya kelas yes atau no, atau berbagai kategori lainnya. Di bawah ini merupakan contoh ilustrasi dari decision tree. Model ini bekerja dengan membagi dataset secara berulang ke dalam cabang-cabang berdasarkan fitur atau atribut, hingga setiap subset terdiri dari satu kelas atau mencapai kondisi penghentian tertentu. Nah, hasil dari proses ini adalah sebuah pohon keputusan yang dimana untuk memprediksi kelas dari input baru berdasarkan jalur keputusan yang diambil dari root, akar, hingga ke leaf atau daun. Selanjutnya yaitu terkait dengan struktur decision tree. Yang pertama ada node akar atau biasa disebut root node, titik awal pengambilan keputusan. Fungsinya yaitu memilih atribut atau fitur terbaik untuk membagi dataset. Karakteristiknya, node ini mengandung seluruh dataset sebelum dipisah menjadi cabang-cabang berdasarkan aturan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada node cabang atau internal node, mewakili pemisahan berdasarkan nilai atribut. Setiap node cabang mengambil keputusan untuk memisahkan data lebih lanjut berdasarkan fungsi tertentu. Karakteristiknya, cabang ini mewakili aturan keputusan. Contohnya, jika atribut X lebih dari nilai Y. Yang ketiga ada cabang branch. Penghubung antara node menggambarkan hubungan antara node induk dengan node anak. Fungsinya, setiap cabang mewakili hasil dari aturan keputusan dari node induk. Karakteristiknya, cabang menunjukkan bagaimana data dibagi dan mengalir dari satu node ke node yang lain. Selanjutnya, yang keempat itu ada node daun atau leaf node. Node terminal atau node akhir yang tidak memiliki cabang lebih lanjut. Fungsinya yaitu untuk menyimpan hasil akhir klasifikasi atau prediksi. Karakteristiknya, setiap node daun mewakili keputusan akhir baik itu berupa kategori, klasifikasi, atau nilai numerik atau regresi. Yang kelima ada tingkat kedalaman pohon atau depth of tree, jumlah level dari node akar hingga node terjauh. Fungsinya untuk menunjukkan seberapa dalam pohon dalam melakukan pembagian data. Karakteristiknya, kedalaman yang besar menunjukkan pohon yang kompleks dan berisiko mengalami overfitting. Yang terakhir ada jalur keputusan atau decision path, rangkaian cabang yang menghubungkan node akar hingga ke node daun. Fungsinya yaitu menggambarkan urutan keputusan yang diambil untuk mengklasifikasi satu sampel data. Karakteristiknya, setiap jalur mewakili urutan aturan yang ditetapkan dari akar hingga ke daun. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan decision tree. Yang pertama, mudah dipahami dan diinterpretasikan. Struktur pohon keputusan sangat intuitif dan mudah dipahami oleh manusia. Hasil model dapat divisualisasikan bentuk diagram pohon yang membuat interpretasi menjadi lebih mudah bahkan untuk non-teknis. Contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua itu memerlukan sedikit pra-pemrosesan data. Decision tree tidak memerlukan normalisasi data atau scaling karena tidak sensitif terhadap skala atribut dan dapat bekerja dengan baik pada data numerik maupun kategorikal tanpa perlu transformasi tambahan.
Yang ketiga adalah mampu menangani data yang tidak linier. Decision tree dapat membagi ruang keputusan secara tidak linear, sehingga sangat baik untuk menangani dataset yang memiliki relasi kompleks antara variabel. Yang terakhir yaitu mudah untuk mengatasi masalah multi-kelas. Decision tree dapat menangani masalah klasifikasi dengan banyak kelas, multi-class classification secara alami tanpa perlu memodifikasi khusus. Selanjutnya yaitu kekurangan dari decision tree. Yang pertama ada overfitting. Pohon keputusan cenderung sangat mudah overfitting jika pohonnya terlalu dalam dan kompleks. Ini terjadi ketika model terlalu spesifik terhadap data pelatihan sehingga kinerjanya buruk saat diuji pada data baru. Untuk mengatasi ini, sering dilakukan pruning atau menetapkan batas untuk kedalaman pohon. Yang kedua yaitu berkurangnya akurasi pada dataset yang besar dan kompleks. Pada dataset yang besar atau sangat kompleks, model decision tree tunggal mungkin tidak memiliki kinerja yang optimal dibanding dengan model lainnya seperti random forest atau gradient boosting. Hal ini karena model-model tersebut menggabungkan beberapa decision tree untuk mengurangi bias dan varian. Yang selanjutnya yaitu tidak baik dalam menangani data yang sepenuhnya seimbang. Jika salah satu kelas atau dataset jauh lebih dominan dibanding dengan yang lain, maka decision tree cenderung menghasilkan pohon yang bias terhadap kelas yang dominan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan langkah-langkah klasifikasi menggunakan decision tree. Yang pertama, pemilihan atribut atau fitur terbaik dalam memisahkan data kelas yang berbeda. Pada setiap node, decision tree memiliki fitur terbaik untuk membagi dataset. Fitur ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Atribut yang memberikan pemisahan terbaik dalam hal memisahkan data dengan kelas yang berbeda dipilih sebagai atribut pemisah. Yang kedua, pembagian dataset. Dataset kemudian dibagi berdasarkan nilai dari atribut yang dipilih. Setiap atribut akan membentuk cabang-cabang pohon. Proses pembagian ini berlanjut hingga semua data dalam satu cabang terdiri dari data dengan kelas yang sama atau ketika tidak ada fitur lagi yang bisa digunakan untuk memisahkan data. Yang ketiga, pembentukan node daun. Jika data satu subset berasal dari kelas sama, maka node daun dibuat dan diisi kelas-kelas tersebut. Jika semua node daun berasal dari satu set yang sama, maka dibuat dengan node daun dari hasil kelas tersebut. Jika masih ada data dengan kelas berbeda dalam satu set, proses pembagian akan dilanjut pada node tersebut. Yang terakhir yaitu prediksi. Untuk memprediksi kelas, data akan diarahkan mengikuti jalur dari root hingga node daun berdasarkan nilai atribut. Dan keputusan akhir berada di node daun yang menunjukkan kelas untuk prediksi. Classification using decision tree. Di sini saya ada contoh studi kasus, yaitu mengenai klasifikasi cuaca untuk bermain tenis. Misalkan, kita memiliki dataset kecil tentang kondisi cuaca dan kita ingin memprediksi apakah seseorang akan bermain tenis, iya atau tidak, berdasarkan 3 atribut. Yang pertama, outlook-nya, keadaan cuaca bisa berupa sunny, overcast, atau rain. Yang kedua ada temperatur atau suhu bisa berupa hot, mild, atau cool. Yang ketiga ada humidity atau kelembapan bisa berupa high atau normal. Yang selanjutnya ada target. Bisa targetnya bermain tenis, yes, or no. Nah, di sini juga saya tampilkan tabel berdasarkan dataset yang sudah saya susun. Di Outlook-nya misalkan sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, dan ininya no. Yang kedua juga outlook-nya sunny, temperaturnya hot, humidity normal, flight tennis-nya yes. Dan selanjutnya sampai akhir.
Berdasarkan dataset yang tadi, berikut adalah langkah-langkah membuat dalam decision tree. Yang pertama itu memilih atribut truth. Berdasarkan dataset, kita dapat menggunakan kriteria pemisahan seperti information gain atau gain index untuk memilih atribut yang terbaik. Misalnya, tadi atribut outlook dipilih sebagai not akar karena memberikan pemisahan yang baik. Yang kedua, membagi data berdasarkan atribut outlook. Jika outlook-nya sunny, masih ada beberapa contoh dengan jawaban yang yes dan no. Jadi kita harus membagi lebih lanjut berdasarkan atribut lainnya, misalkan humidity dan yang lainnya. Jika outlook overcast, semua data menunjukkan yes. Jadi cabang ini langsung menuju pada prediksi yes. Jika outlook rain ada campuran yes dan no, jadi kita membagi lebih lanjut berdasarkan atribut lain, misalnya temperatur. Yang ketiga yaitu pembentukan cabang berdasarkan atribut. Jika outlook sunny, kita lanjutkan dengan atribut humidity. Jika humidity high, maka fly tennis no. Jika humidity normal, maka fly tennis yes. Jika outlook-nya rain, maka atribut temperaturnya, jika temperatur cool, maka fly tennis yes. Jika temperatur mild, kita bagi lagi, jika humidity high, maka fly tennis no. Jika humidity normal, maka fly tennis yes. Nah, ini merupakan gambaran dari decision tree yang telah kita lakukan pada dataset, dan ini merupakan pohon keputusannya. Sekarang kita dapat memprediksi apakah seseorang akan bermain tenis dengan cuaca berikut. Misalkan outlook-nya itu sunny, temperaturnya hot, dan humidity-nya high. Langkah prediksi mulai dari dot node outlook di sini yang paling atas, kemudian sunny ke bawah, pergi ke cabang sunny, kita lihat cabang sunny adalah humidity. Humidity high, cabang ini menghasilkan prediksi fly tennis no. Jadi, berdasarkan pohon keputusan atau decision tree yang telah kita lakukan pada studi kasus yang tadi, orang ini tidak akan bermain tenis. Sekian pemaparan terkait dengan materi klasifikasi using decision tree. Selanjutnya adalah hands-on terkait dengan klasifikasi using decision tree. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan dan mencoba hands-on terkait dengan materi yang tadi, yaitu classification using decision tree. Pada praktik kali ini, kita akan mencoba mengembangkan model decision tree yang dapat memprediksi apakah seseorang berisiko menderita diabetes atau tidak. Yang pertama, kita melakukan import library. Import Pandas ASPD, mengimport library Pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk struktur data frame. Ini sering digunakan untuk membaca, mengolah, dan memproses data. Yang selanjutnya adalah import matplotlib plot as plt. Mengimport library matplotlib dengan nama alias plt yang digunakan untuk memuat berbagai jenis visualisasi grafik seperti plot, bar chart, histogram, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada from scaled model tree. Mengimpor decision tree dari Scalerat, yaitu algoritma decision tree yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data. Ini adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan fitur yang diberikan. Yang selanjutnya, from Scaled model selection, import train test plane. Mengimpor fungsi train test plane dari
declared yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, data latih training set dan data uji. Hal ini tentunya penting untuk memvalidasi kinerja model pembelajaran mesin secara independen menggunakan data yang belum dilihat sebelumnya. Yang selanjutnya ada from scaled import matrix. Mengimpor modul matrix yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengevaluasi kinerja model. Ini mencakup berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Yang terakhir ada from scaled metric import classification report. Mengimpor fungsi classification report dari Screenread yang digunakan untuk menghasilkan laporan evaluasi model. Laporan ini mencakup metrik penting seperti precision, recall, dan support untuk setiap kelas dan masalah klasifikasi. Nah, setelah saya memasukkan kodenya, dan ini ada tanda checklist yang artinya kode ini berhasil. Nah, untuk contoh yang selanjutnya juga, di sini ada from scaled tree import decision tree classification, dan from scaled model selection import train test split. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai import library dengan kode yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah ada load dataset, download dataset di sini. Setelah dataset berhasil di-download, upload dataset ke Colab supaya bisa digunakan. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, dan saya langsung memasukkannya ke sini, ke dalam gambar ini, dan akhirnya akan muncul di sebelah kiri di sini. Itu artinya dataset berhasil di-upload. Yang pertama, kita melakukan pengkodingan df sama dengan vd read csv Vatien dataset CSV. Kode ini membaca file CSV bernama Vatien dataset yang ini menggunakan fungsi read CSV yang ini yang merupakan struktur data berbentuk tabel dua dimensi dengan baris dan kolom. Data yang diimport disimpan dalam variabel df yang ini ya. Kemudian untuk df ini adalah perintah untuk menampilkan isi dari data frame yang sudah diimpor pada umumnya, menuliskan nama variabel pada ringkalan interaktif. Ketika kita merunnya, maka outputnya akan seperti ini ya, teman-teman. Ada Fragrance, glukosa, blood spurt, think, Clis, insulin, BMI, diabetes, pregnancy, egg outcome. Dan hasilnya akan seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya ada df info. Nah, ini memberikan informasi untuk menampilkan ringkasan tentang data frame yang tadi telah dimasukkan ya. Dan outputnya akan seperti ini. Ada kolom, nonocondatype, fragrance, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pregnancy function, egg outcome, the types, plot 64, 2 in 64, 7 memory. Dan selanjutnya itu terdapat 8 fitur. Yang pertama ada fragrance, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, Frederick function, age, dan satu label yakni outcome. Label 0 tidak berpotensi menderita diabetes, label 1 berpotensi menderita diabetes. Yang selanjutnya yaitu materi terkait data exploration. Pisahkan X dan Y dari dataset. Salah satu kelebihan algoritma decision tree adalah kita tidak perlu menormalisasi fitur. X berisi semua fitur input dari dataset, dan Y berisi variabel target output yang ingin diprediksi. Nah, sepertinya teman-teman hasilnya checklist berarti codingnya berhasil. Kemudian ini ada hasil pemisahan X dan Y, print X and print Y. Hasil pemisahan X dan Y yaitu seperti ini ya, ada matrix. Kemudian yang selanjutnya ada splitting data. Split data menjadi training set X training Y train, test set X test Y test. Ini merupakan pengkodingannya dan ini bisa dikatakan berhasil ya, karena ada tanda checklist.
Yang selanjutnya itu ada modeling. Algoritma decision tree memiliki banyak hiperparameter yang bisa kita setel atau tuning hiperparameter. 4 diantaranya yaitu hiperparameter yang pertama ada kriterion yang berfungsi untuk mengukur kualitas sebuah split. Yang kedua ada max depth, kedalaman maksimum tree. Yang ketiga ada max lab nodes, jumlah lab node maksimum. Dan yang terakhir ada random state, mengontrol kerandoman algoritma. Hasil tuning hiperparameter yang tepat dapat meningkatkan performa model. Di sini juga ada note, jika kita tidak tahu secara pasti kegunaan hiperparameter, kita bisa menggunakan setelan default dengan cara mengosongkan hiperparameter. Di sini ada pengkodingan model dengan hiperparameter default, model default, decision class, tree classification, model default, fit, X-training, dan X-training. Variabel ini menampung hasil pemisahan data X-training fitur input untuk training set, X-test fitur input untuk text set, Y-training target output untuk training set, dan Y-test target output untuk test set. Selanjutnya di sini ada evaluation, mengevaluasi performa model dengan hiperparameter default. Sini ada pengkodingan hasil prediksi training set, ya Fred train default sama dengan model default prediksi X train, hasil prediksi test set, ya Fred default model default prediksi X test. Model default prediksi X training menggunakan model decision tree yang sudah dilatih untuk memprediksi hasil pada training set. Dan untuk model default menggunakan model decision tree yang sama untuk memprediksi hasil pada tes step X-test, lalu menyimpan hasil prediksi ke variabel Y Fred default. Nah, setelah kita melakukan pengkodingan di atas, maka outputnya akan seperti ini. Training akurasinya 1, training precision-nya 1, training recall-nya 1, tes akurasinya 0,7402, tes precision-nya 0,74025997, dan tes recall-nya 0,74025997. Ini sama ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi performa model dengan tuning hiperparameter. Yang pertama itu adalah hasil prediksi training set, ya pre-training, model data training, X-training, ya pred, model data prediksi X-test, training set score, print training akurasi, metrik akurasi score, ya training, ya pred training, print training precision, metrik akurasi skor, ya training, ya pred, ya training, print training recall, metrik akurasi skor, ya training, ya printing end, dan tes set skor. Maka outputnya akan seperti ini. Training akurasinya 0,7719, training precision-nya 0,7719, training recall-nya 0,7719, tes akurasinya 0,772727, tes precision-nya 0,7727, tes recall-nya 0,7727 juga. Berdasarkan hasil evaluasi performa, model dengan hiperparameter default mengalami overfitting. Model dengan tuning hiperparameter sudah got fit meskipun memiliki train set skor yang lebih rendah. Selanjutnya adalah Mengerad tree model dengan hiperparameter default. Yang pertama, kita melakukan coding from scalar tree import export gravity from seek import string io from ivton display import image import diva pose, dan selanjutnya
Nah, kode ini memberikan cara yang efektif untuk memvisualisasikan struktur pohon keputusan yang dihasilkan oleh model, yang dapat membantu dalam memahami bagaimana model membuat keputusan dan fitur mana yang paling berpengaruh dalam klasifikasi. Nah, output-nya akan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan decision tree atau pohon keputusan berdasarkan dataset dan pengkodingan di atas. Tree model dengan tuning hyperparameter. Di sini juga ada from scale tree import export graphite, from seek import string, from import display import image, dan selanjutnya. Nah, untuk tujuan coding ini untuk memvisualisasikan model. Kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang struktur pohon keputusan yang dihasilkan oleh model dengan hiperparameter yang dituning membantu pemahaman tentang bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur yang diberikan. Nah, untuk analisis modelnya dengan melihat pohon keputusan, nah, outputnya seperti ini ya. Dengan melihat pohon keputusan, kita dapat menganalisis keputusan yang diambil oleh model, mengidentifikasi fitur mana yang paling berpengaruh, serta memahami bagaimana model menangani data input untuk memprediksi kelas target. Nah, di sini juga ada glukosa, kurang dari sama dengan 1,27,5, entropi 0,9, sampel 614, value, dan kelas. Di sini ada true dan false. Untuk true-nya itu ada X kurang dari sama dengan 28,5, BMI-nya kurang dari sama dengan 29,95 untuk false. Nah, kita lihat entropinya 0,391, samples-nya 221, value-nya 204,17, kelasnya 0. Ini juga false, entropinya 0,85, samples-nya 163, value-nya 45, 118, kelasnya 1. Selanjutnya adalah perhitungan skor fitur. Yang pertama yaitu import model default fitur importan khusus model dengan hiperparameter default for EV in enumerate importance print fitur close score persen membuat print VLT figur visage 13,7 VLT bar export X in fitur close importance VLT solve. Kode ini digunakan untuk menampilkan fitur import touch atau pentingnya fitur dari model decision tree dengan hiperparameter default, model default, yang ini model default, dan membuat visualisasi dari hasil tersebut. Fungsinya itu adalah untuk mengevaluasi model. Kode ini memungkinkan pengguna untuk memahami fitur mana yang paling berpengaruh dalam model. Ini sangat berguna dalam analisis model, memberikan wawasan tentang fitur mana yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan lebih lanjut. Visualisasinya kita lihat di bawah, ini adalah output visualisasinya. Dengan membuat visualisasi dari fitur importance, kita dapat dengan mudah melihat perbandingan kontribusi setiap fitur yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan interpretasi hasil model. Nah, di sini fiturnya Fragrance Score persen, Glucose Score. Nah, kita bisa langsung lihat aja pada output yang di bawah. Di sini contohnya ada Fragrance 0,5, glukosa 0,32, kemudian ada blood pressure 0,16, skin thickness 0,06, insulin 0,05, BMI ada 0,15, diabetes function ada 0,10, dan age ada 0,10. Ini juga merupakan contoh dari perhitungan skor fitur, import library yang dibutuhkan, from scale dataset, import load iris, from scale tree, import decision tree classification, import panas SPD. Maka outputnya akan seperti ini, fitur, import touch, petal weight dalam CM, petal weight dalam CM juga, cephal weight dalam satuan CM, cephal weight. Nah, ini kita sampai pada kesimpulan.
Decision tree adalah salah satu algoritma supervised learning yang memungkinkan kita untuk membentuk sebuah tree dari dataset. Tree ini kemudian bisa kita gunakan untuk memprediksi data baru. Setelah hiperparameter yang tepat dapat meningkatkan performa suatu model. Ini merupakan pengkodingan contoh yang lebih spesifik lagi. Prediksi data baru menggunakan model dengan tanding hiperparameter, input data baru, pregnancy, plot, input pregnancy, glukosa, plot, input glukosa, blood pressure, plot, input blood pressure, skin tint, plot, input skin test, dan seterusnya. Memprediksi data baru, hasil prediksi sama dengan model data prediction data baru, hasil prediksi sama dengan in hasil prediksi, cetak hasil prediksi, if hasil prediksi sama dengan 0, print tidak berpotensi menderita diabetes, else print berpotensi menderita diabetes. Nah, ini input preganiusnya 6, input glukosanya 148, input bloodnya 72, input skin testnya 35, input insulinnya 0, BMI-nya 33,6, input diabetes function 0,627, input age 50. Maka outputnya berpotensi menderita diabetes. Ini merupakan hasil prediksinya berdasarkan studi kasus di atas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.